kita berbicara tentang sejarah terlebih dahulu, karena sejarah ini pasti akan terulang. Karena kan versi untuk Nusantara, kalau kita melihat sejarah ke masa yang lampau, Nusantara itu pernah ada di masa kejayaannya. Dari mulai kerajaan-kerajaan, sistem kerajaan-kerajaan. Jadi mungkin kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, jadi itu perkembangannya pesat. Sedangkan hal tersebut yang ada di kerajaan-kerajaan, pendiri kerajaan-kerajaan itu identik keilmuannya semuanya hampir spiritual. Spiritual. Itu di kerajaan Majapahit spiritual, kerajaan Pajajaran spiritual. Nah, jadi yang dibicarakan tentang ilmu leluhur itu sudah sirna, sebenarnya tidak sirna. Itu hanya tenggelam sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai kita kembali ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan obrolan ini membawa manfaat dan membawa sebuah edukasi buat kita semua. Dan mudah-mudahan tidak menjadi kesalahpahaman di masyarakat luas. Adapun beberapa hal yang kita bincang-bincang di sini, itu bangkitnya ilmu spiritual leluhur di zaman era modern, disebut zaman era materialistis, yang semua urusan itu dengan materi. Dan banyak juga di kalangan masyarakat umum yang mengatakan bahwa hal tersebut sudah tidak ada lagi, bahwa ilmu leluhur sudah musnah. Nah, dalam hal ini kita mencoba untuk membahas sedikit, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pemahaman yang baik dan menjadi sebuah spirit bagi kita untuk mengembangkan kembali budaya-budaya kita, dan yang ini telah tenggelam dan diganti dengan semua serba materi. Nah, untuk itu kita minta akan tercinta kita supaya sedikit memberikan penjelasan di era modern ini, apakah benar ilmu leluhur itu di zaman era modern ini sudah musnah, atau itu hanya untuk membuat orang-orang yang menjalankan hal spiritual ini menjadi lebih down gitu. Itu gimana penjelasan kakak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tambah lebih asik kita ngobrol tentang ilmu leluhur ya. Jadi gini apa yang ditanyakan tadi mengenai tentang ilmu spiritual leluhur akan bangkit di era modern. Kita berbicara tentang sejarah terlebih dahulu, karena sejarah ini pasti akan terulang. Karena kan versi untuk Nusantara, kalau kita melihat sejarah ke masa yang lampau, Nusantara itu pernah ada di masa kejayaannya. Dari mulai kerajaan-kerajaan, sistem kerajaan-kerajaan. Jadi mungkin kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, jadi itu perkembangannya pesat. Sedangkan hal tersebut yang ada di kerajaan-kerajaan, pendiri kerajaan-kerajaan itu identik keilmuannya semuanya hampir spiritual. Spiritual.
Itu dari kerajaan Majapahit, spiritual, kerajaan Pajajaran, spiritual. Nah, jadi yang dibicarakan tentang ilmu naluri itu sudah sirna, sebenarnya tidak sirna. Itu hanya tenggelam sementara. Kenapa bisa tenggelam? Ya mungkin kalau kita berbicara tentang takdir ya, mungkin ini sudah menjadi suatu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kejayaan era Nusantara terdahulu ini akan bangkit kembali di era modern sekarang ini. Karena kita ini melihat tanda-tandanya. Di tanda-tandanya yang mungkin orang yang lebih paham, lebih peka pasti melihat tanda dari negara bagaimana, tanda dari wilayah bagaimana, tanda suasana lingkungan sekitar bagaimana. Jadi untuk tanda yang pertama seperti akhlak ya, akhlak di era modern ini akhlak ini kokoh. Kenapa bisa kokoh? Padahal banyak dai-dai yang tersebar di penjuru dunia. Bahkan tiap-tiap daerah itu dai-dai itu ada. Orang-orang yang ceramah memberikan nasihat itu ada. Tetapi kenapa bukannya akhlak tambah bagus tapi tambah kokoh? Jadi bukan salah dai-nya, bukan. Karena hati manusianya yang mungkin tadi itu sudah terpengaruh oleh materi, jadi tertutup kolbunya. Jadi bukan kita menyalahkan dai-nya, tidak bisa tembus kepada hati ya, tetapi orang-orangnya sudah tertutup hatinya. Nah maka peranan leluhur kita jadi tidak ingin anak cucunya itu sampai terjadi jadi moral akhlaknya rusak. Maka dari keilmuan leluhur itu berpadu menjadikan suatu kekuatan yang akan tembus kepada anak-anak cucunya sehingga hatinya supaya hidup kembali, sehingga kesadarannya akan bangkit kembali. Jadi ciri-cirinya mungkin untuk ciri yang lebih detailnya ya mungkin banyak orang yang sudah menceritakan ya, satu kalau yang janji dan lain sebagainya. Kita tidak membahas ke arah situ ya, tapi kita membahas fakta di lapangannya, fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya pun pernah mendengar orang tua saya, jadi kakek dari bapak dari kakek saya ngomongnya seperti ini. Jadi ilmu leluhur ini suatu saat banyak yang akan mencari. Kenapa? Karena orang-orang itu dalam beribadah ingin terasa. Karena mungkin banyak yang menceritakan tentang keagamaan, tetapi tidak langsung jadi praktek, sekadar teori, tetapi tidak menunjukkan prakteknya sehingga tidak tembus kepada hatinya. Sedangkan ilmu leluhur kita kan dengan praktek diajarkan langsung tembus rasa. Karena kalau langsung tembus rasa, hati itulah sebagai peranan kita. Kalau hati kita baik, jasad kita mengikuti. Kalau hati kita jelek, jasad pun akan ikut jelek. Ya seperti itu. Jadi akan terjadi, ketua Allah akan. Ini kan cuma prediksi, dan tapi saya meyakini ilmu turun tersebut biar modern akan bangkit kembali. Untuk apa? Untuk mengembalikan jati diri negara. Ini untuk sedikit pertanyaan untuk ada ini. Di era kita sekarang ini, orang itu selalu berpikir tentang yang instan, sedangkan kebun kita itu berbicara tentang asalnya menjadi berkembang lagi nih, asalnya dari padi terus menjadi berat. Jadi perubahan itu yang tapi sekarang ini tidak kan. Kalau saya pengen sesuatu harus instan jadi. Menurut Arya ilmu kebun kita di zaman modern ini bisa nggak nanti berkembang? Menurut pendapat Arya menurut pengalamannya dan pengetahuannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, menurut saya pribadi ya Pak, ilmu kalaupun akan berkembang
ya tadi di era modern ini saya sangat yakin bisa wakil. Ya karena kenapa? Memang tujuannya ilmu karuhun yang memang akan berkembang di era modern itu tujuannya untuk ke anak cucu agar mungkin contohnya ke akidah ya, lebih akan menata tentang akhlak apa yang tadi Kang Nurdin ceritakan benar. Karena kenapa? Mungkin kalau memang misalkan ilmu karuhun itu tidak berkembang di era zaman sekarang ini, kita khawatir. Khawatirnya kenapa? Karena sudah tercampur oleh hal-hal yang memang kadang-kadang lupa dengan dirinya. Gitu. Karena yang saya pahami bahwa ilmu karuhun pada zaman dulu yang mungkin sepupu-sepupu kita ya, beliau kan memang ibarat memperdalam dirinya. Untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan kolbu mungkin. Jadi ketika beliau mungkin mengaji atau mengkaji, siap diuji dan siap muji, artinya di situ beliau itu membersihkan yang ada di dalam, sehingga beliau tidak tercampur oleh urusan hal-hal yang memang akan merusak dengan dirinya. Nah, mungkin dalam arti yang kita bicarakan ini ya, Kang Nurdin sudah menilai lah ya di lapangan seperti apa, atau Walijal Kang Sari, kita menilai itu belajar pembelajarannya buat diri kita masing-masing, bukan misalkan kita menyebutkan seseorang, tidak. Kita belajar untuk memahami bangkitnya ilmu turunan di era modern untuk zaman sekarang ini memang harus penting, dan saya pun meyakini mungkin juga akan timbul mencari orang-orang yang mau, mencari orang-orang yang siap, mencari orang-orang yang sanggup untuk menjalankannya. Karena ilmu karuhun di zaman modern ini benar-benar sangat dibutuhkan, dan cara mengambilnya pun butuh proses penempaan. Arti penempaan bukan secara dohir saja, tapi secara kolbu. Karena kalau hanya dohirnya saja itu tidak bisa. Nah, harus dengan kolbu, dengan hati. Karena beliau yang pernah mendalami ilmu-ilmu tersebut pada masanya dulu, itu yang beliau tekadkan kan di hati. Jadi tidak punya mungkin rasa angkuh, sombong dan sebagainya. Nah, ketika di era zaman modern ini, ilmu-ilmu karuhun tersebut akan mencari atau mendidik anak cucunya yang memang punya jiwa seperti itu. Ya, tujuannya buat menjaga akhlak, buat menjaga mungkin kehidupan agar bisa lebih selaras. Itulah. Nah, yang begini kan, ada pepatah buku yang mengatakan nyemput di nucaan, artinya bersembunyi di dalam terang. Kan sedangkan ini kan untuk masyarakat umum kan susah untuk menyebarkan ilmu karuhun itu, sedangkan diharuskan bersembunyi. Gimana itu metode untuk mengetahui hal-hal tersebut? Jadi sebenarnya itu kan bahasanya kan bahasa siloka ya. Memang pada masa itu leluhur kita sering memberikan bahasa-bahasa yang sifatnya masih mentah. Arti masih mentah agar apa? Agar kita bisa memahaminya. Jumput di anucaan. Nah, kalau bicara tentang jasa, beliau kan sudah memang tidak ada secara jasa, secara yang kasarnya. Cuma tidak menutup kemungkinan entah amalannya, entah ilmunya yang memang datang ke anak cucunya. Itu yang nyumput itu Pak, Pak. Kalau bahasa Sunda, nyumput ke anak cucunya yang memang dia tidak memahami, punya unsur tersebut. Nah, tidak ada pengakuan. Tidak ada pengakuan. Akhirnya apa? Estafet lah dari kakek atau dari buyutnya atau dari leluhurnya ke cucu tadi, sehingga dia bisa menjalankan apa yang mereka dulu jalankan. Tapi tetap pembawaannya oleh karakter di zaman sekarang ini gitu. Mengikuti arah zaman, tidak mengikuti zaman pada masa dulu. Kalau misalkan mengikuti masa dulu, zaman masa dulu, kita sebagai cucu di era modern nggak kuat. Nggak kuatnya karena memang beliau tuh lebih banyak mengambil tata cara tirakat, puasa,
zikir, sedangkan bukan hitungan 10 atau misalkan 100 atau 1000, beliau lebih puluhan ribu mungkin kalau zikir. Nah, kita di zaman modern ini sebagai anak cucu gak kuat, gak kuat soal, ya bener kan, gak kuat karena ya tadi pikiran kita tidak sama dengan pikiran leluhur kita dulu, apalagi kita hidup di masa yang memang serba ada sekarang, materi, terus apalagi sekarang maaf punten ya, kadang-kadang kita pikiran sudah tercampur oleh media, benar tidak? Ya, saya ngomongin diri sendiri, kadang saya pun sering kebanyakan memegang media yang memang tidak sesuai kebutuhan, kadang suka ke bawah. Tuh, makanya di situ mungkin agar apa? Agar tujuan leluhur kita ini bangkit di era modern secara keilmuan untuk membenahi yang tadi Kang Nurdin ceritakan, mungkin di wilayah, di keluarga masing-masing, mungkin itu tujuannya gitu Ya, untuk ini kita ke Kang yang tercinta kita gini, untuk pemahaman pelajaran kerumun, apakah fakta di lapangan itu udah banyak menyebar atau ini, atau hanya ala kadar? Kan banyak sekarang kan sedikit penyimpangan lah dari itu kan, ini yang membahayakan. Itu gimana untuk menyikapi? Jadi untuk fakta di lapangan ya, yang mungkin sudah bisa sedikit mengajarkan wilayah kita Ya, terlalu luas ya. Mungkin di media sudah banyak berbicara tentang spiritual, banyak yang mengatakan spiritual akan bangkit. Memang ya, faktanya seperti itu karena ada ciri-cirinya juga. Ciri-cirinya itu sudah ada. Walaupun tidak seluruhnya itu terkena ya, tidak seluruhnya. Ini banyak. Ini banyak dalam sisi masyarakat yang saya temukan itu, jadi banyak yang menemukan keganjilan-keganjilan, ya. terutama dalam hal mimpi, terutama dalam hal ajakan-ajakan hati yang arahnya ke arah ilmu leluhur. Kenapa situ? Adapun masalah penyimpangan, karena gini ya, dalam ilmu spiritual itu tidak selalu harus lurus, tidak. Tetapi dalam ilmu spiritual, kalau yang paham, kadang ada penyimpangan, tetapi masuk penyimpangan itu dalam amal perbuatan, bukan dalam segi akidah. Sebenarnya itu disengajakan. Namanya disengajakan oleh turun-turun kita supaya dia itu paham, mengerti tentang arti salah. Nah di situ dia akan kembali lagi di jalur yang lurus. Sebenarnya gitu. Nah di situ dia punya pemahaman bahwa di sini adalah saya pernah ke sini ini masalah, saya harus kembali. Ini apa yang untuk memberikan motivasi pembelajaran spiritual yang akan datang, karena otomatis perjalanannya kan seperti itu. Tujuan untuk memperkuat keimanan. Iya, mengetahui. iya. Jika ini kita bisa tahu perkara yang hak, kita otomatis harus tahu perkara yang hak. Karena kita tidak bisa berbicara hak kalau kita tidak tahu yang batin. Harus masuk nilai batin dulu. Iya, mungkin dari segi pemahaman ada yang dari penyimpangan pemahaman, tetapi dia akan lurus kembali. Ada pula yang dari segi fisik itu menyimpang, ada yang kembali lagi. Tapi ada juga yang bablas Itu yang bahas. Jadi yang bablas sudah tahu batil, yang benar ya teruskan. Makanya disinilah jadi pentingnya kita berkomunikasi supaya tidak terjadi penyimpangan. Jadi harus duduk bersama, ngopi bersama untuk orang-orang yang seideologi satu pemahaman tentang spiritual. Mungkin segitulah. Saya rasa cukuplah pembahasan kita kali ini. Mungkin kita ambil
hikmah dari mana dari bahasa-bahasa yang keluar dari kakak tercinta dari Kak Deden dan Bang Sari yang lagi sakit nggak apa-apa lah. Ini tentang hal bangkitnya ilmu spiritual lalu di Ramadan itu tidak tertutup kemungkinan itu bahwa itu benar adanya, tetapi untuk saat ini mungkin masih terselubung, mungkin belum sempurna datang ke masih proses. Nah, dalam proses inilah mungkin si penerima itu sedang ditempa, mungkin suatu saat nanti ditimbulkan oleh beliau-beliau. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat dan dapat membawa hikmah dan membawa pengetahuan yang baru bagi kita semua dan menjadikan kita semua itu lebih terinspirasi untuk membuka kembali perjalanan kaum kita, leluhur kita, bahwa di era modern ini kita sangat membutuhkan itu untuk menyempurnakan, dalam arti kata untuk membenarkan akidah kita yang dimana saat ini sudah mulai bobrok, dan itu akan membawa kita kepada hakikat yang sejati, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.